Pada tahun 1970-an, penemuan naskah Wangsakerta menggemparkan para ahli sejarah dan budaya karena detail dan kekayaan informasi yang disajikan tentang sejarah Nusantara, mulai dari peradaban kuno hingga kerajaan Islam. Penelitian tentang naskah ini masih berlangsung hingga saat ini, dengan banyak kejutan yang ditemukan di dalamnya. Salah satu kejutan tersebut adalah pembagian periode waktu yang mencakup era purba hingga catatan waktu mereka, meliputi rentang waktu sekitar 1 juta tahun sebelum Saka, diikuti oleh awal sejarah Nusantara melalui pembagian yuga atau babah. 5 yuga pertama mencakup zaman purba, dan ke-6 mencakup masa keemasan dan pemerintahan para raja hingga Sultan Agung di Mataram. Sejarah kemanusiaan Nusantara menurut Wangsakerta berkisar antara 1 juta hingga 600.000 tahun yang lalu, terutama di Pulau Jawa, dengan manusia yang masih memiliki perilaku rendah dan mirip hewan. Mereka disebut sebagai manusia hewan atau satwa purusa dari zaman purba. Karena perilaku mereka mirip dengan hewan, beberapa di antaranya menyerupai kera, memiliki tubuh besar, dan tinggi tanpa pakaian. Sementara itu, beberapa lainnya mirip raksasa dengan tubuh berbulu dan perilaku kejam. Jenis lain juga ditemukan di hutan dan pegunungan menyerupai kera. Mereka tinggal di pohon, lereng gunung, dan tepi sungai. Mereka berperang dan membunuh hanya dengan tangan, tanpa senjata, tanpa pakaian, dan tidak memiliki sopan santun seperti manusia modern. Kegemaran mereka adalah berayun di cabang pohon. Spesies ini ditemukan di hutan Jawa, Sumatera, Makassar, dan Kalimantan. Di wilayah lain di Jawa, antara 750.000 hingga 300.000 tahun yang lalu, hidup spesies yang berdiri tegak seperti manusia. Kulit mereka gelap, berperilaku baik, dan lebih pintar dibandingkan dengan spesies yang berjalan seperti binatang. Setiap hari, mereka membuat senjata dari tulang dan batu. Mereka terus-menerus diserang oleh kelompok manusia yang menyerupai kera. Pertarungan antara kedua kelompok selalu menegangkan. Namun, spesies yang berdiri tegak lebih lihai dalam bertarung, sehingga spesies yang berjalan seperti binatang akhirnya punah tanpa sisa dan lenyap dari bumi. Spesies yang berdiri tegak disebut manusia raksasa atau buta purusa, yang tinggal di gua-gua di lereng gunung. Spesies ini juga punah karena 600.000 tahun lalu banyak dibunuh oleh manusia yang datang dari benua utara. Mereka berasal dari Yanawa, kemudian menyebar ke semenanjung Malaysia, Sumatera, dan Jawa. Sekitar 250.000 tahun yang lalu, manusia yang menyerupai hewan berjalan tegak punah. Para penyair besar menyebut era ini sebagai zaman purba pertama, atau Pratama Purwa Yuga. Pada waktu itu, antara 500.000 hingga 300.000 tahun lalu, di Sumatera, Jawa Kuluan, dan Jawa Tengah hidup manusia yaksa, atau yaksa purusa, yang memiliki penampilan seperti yaksa atau danawa. Mereka memiliki tubuh tegap, tinggi, dan gemar meminum darah manusia, musuh, atau hewan. Sifat mereka kejam dan liar layaknya binatang buas. Makhluk ini kemudian punah sebab banyak yang tewas dalam pertempuran melawan para imigran dari benua utara. Selanjutnya, antara 300.000 hingga 50.000 tahun yang lalu, di Jawa Barat dan Jawa Tengah hidup manusia setengah yaksa atau manusia yaksa mantar. Asal-usul kelompok ini belum diketahui karena penampilan mereka mirip dengan manusia yaksa yang telah punah. Namun, mereka memiliki tubuh lebih kecil, kulit agak gelap, tidak terlalu berbulu, serta berakhlak dan cerdas dibandingkan dengan manusia yaksa yang telah punah. Kelompok ini juga punah, diusir, diburu, dan dibinasakan oleh para pendatang dari benua utara. Para penyair besar menyebut periode ini sebagai zaman purba kedua atau Dwitya Purwa Yuga. Terakhir, pernah hidup manusia kerdil atau Wamana Purusa atau Danawa kecil yang memiliki wujud yaksa kecil, sehingga disebut manusia kerdil oleh para penyair. Mereka hidup antara 50.000 hingga 25.000 tahun yang lalu. Mereka kurang cerdas, dengan senjata dan peralatan mereka terbuat dari batu yang kualitasnya buruk. Spesies ini akhirnya punah. Para Mahapawi menyebut periode ini sebagai masa purba pertengahan atau Madhyaning Purwa Yuga atau Tritiya Purwa Yuga. Zaman ini mencakup kehidupan manusia kerdil bertubuh besar atau Wamana Purusa Geng,
yang juga dikenal sebagai manusia Jawa Purba. Mereka tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sekitar 40.000 hingga 20.000 tahun yang lalu. Jumlahnya terbatas. Mereka pun punah akibat bencana alam, konflik internal, dan serangan dari pendatang dari benua utara. Sebagai pribumi yang kejam dan buas, mereka dikalahkan oleh para pendatang. Namun, manusia purba yang hidup antara 25.000 hingga 10.000 tahun yang lalu tidak punah, karena mereka berasimilasi. Banyak wanita manusia purba menikah dengan Arya dari pendatang baru. Kerukunan, kerjasama, dan pernikahan antara kedua kelompok berhasil menyelamatkan manusia purba dari kepunahan. Sementara itu, pendatang baru dari benua utara termasuk manusia cerdas. Mereka membuat perkakas dan senjata dari batu, kayu, tulang, bambu, dan bahan-bahan lain dengan kualitas yang hampir bagus. Menurut para Mahakawi, kedatangan orang-orang dari benua utara ini dikenal sebagai masa purba keempat atau Catur Tapurwa Yuga. Selanjutnya, antara 10.000 tahun sebelum era Saka hingga tahun pertama era Saka, terjadi migrasi bertahap. Beberapa kelompok yang berasal dari benua utara termasuk antara lain dapat Anda baca sendiri. Mereka datang dengan berbagai alasan, mulai dari menghindari perang hingga mencari pekerjaan dan lahan subur untuk kehidupan. Beberapa di antaranya berasal dari Yawan, Shangka, Champa, dan Hindia Selatan. Mereka dikenal sebagai orang yang sangat berpengetahuan. Manuskrip ini menunjukkan bahwa peradaban kerajaan Nusantara lebih tua daripada perkiraan para ahli sebelumnya. Manuskrip tersebut menyebutkan beberapa tokoh sebelum Kutai dan Tarumanegara, serta adanya kerajaan Salakan Negara pada abad pertama Masehi. Selain itu, pemimpin atau penguasa wilayah pesisir barat Jawa Barat bagian barat bernama Aki Tirem atau Sang Aki Luhur Mulia. Yang menarik adalah penjelasan tentang manusia yang mirip kera yang telah dicatat pada akhir abad ke-17 di Nusantara. Mengingat pengetahuan tentang manusia setengah kera atau manusia purba baru mulai diungkap melalui teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin dari Inggris 2 abad kemudian. Tentu saja, ini merupakan pengetahuan yang sangat mengagumkan pada masanya. Ketika orang Eropa belum mengenal teori evolusi, penduduk Nusantara sudah memiliki pengetahuan yang melampaui mereka. Mungkin saja Charles Darwin meniru dari Nusantara. Yang perlu dipahami adalah bahwa teori evolusi adalah cara manusia mempelajari alam, bukan ilmu dari orang barat yang kafir, dan tidak serta-merta menghilangkan peran Tuhan dalam prosesnya.